Kita tahu John Wesley, seseorang tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh yang punya beberapa hal yang bisa dijadikan teladan bagi orang-orang Kristen. Bahkan ada banyak pengikut dari John Wesley. Dia membaca buku rohani, dia memimpin kelompok-kelompok Alkitab yang mungkin sekarang bisa disebut komsel. Lalu pada satu malam dia melihat ada seorang temannya membaca tulisan Martin Luther. Dan waktu dia membaca tulisan Martin Luther tentang Injil, temannya ini menangis, bertobat dan hidupnya berubah. Nah, John Wesley merasa, saya duduk di ruangan yang sama. Saya juga pernah baca, ya, mendengar kalimat-kalimat yang sama yang dituliskan oleh Martin Luther. Saya juga mendengar Injil. Bahkan saya mengajarkan Injil, tapi kenapa tidak terjadi apa-apa dalam hati saya? Tidak seperti teman saya yang menangis lalu bertobat lalu berubah. Beberapa hari kemudian Wesley akhirnya mengerti Injil itu. Dia mulai merasakan ada perubahan-perubahan, ada pertobatan-pertobatan, bagian-bagian dari dirinya yang dikikis untuk benar-benar meneladani Injil yang dia baca dan dia dengar. Lalu dia berkata, hatiku tiba-tiba terasa hangat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi dalam hatiku. Dan itu membuat ada satu keinginan, oh aku harus merubah ini. Aku harus bertobat dari hal ini. Dan sebenarnya Injil yang sama yang dia pernah dengar sebelumnya. Injil yang sama yang pernah dia baca sebelumnya. Jadi yang berubah bukan Injil itu. Tetapi yang berubah adalah kesadarannya tentang cara hidupnya sendiri. Cara hidup yang harus diubahkan sesuai dengan Injil yang dia baca, Injil yang dia dengar, dan Injil yang dia beritakan. Bahwa dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan dia di dalam kehidupannya. Dan ketika Yesus telah memberikan anugerah keselamatan itu dalam hidupnya, maka harus ada pertobatan, harus ada perubahan. Barulah Injil itu benar-benar menjadi hal yang benar-benar dia peragakan. Barulah itu menyatakan bahwa kebenaran itu bukan sekedar didengar, tetapi kita menjadi pelakunya yang memperagakan kehidupan Kristus. Karena kehidupan Kristus ketika dia datang sebagai manusia ditulis dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita belajar jangan Injil hanya berlalu begitu saja, tetapi kita tidak pernah merasakan perubahan apapun. Kita tidak pernah melakukan pertobatan apapun. Injil itu harus benar-benar kita peragakan. Barulah kita tahu bahwa perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena Roh Kudus menolong kita untuk melakukan kebenaran Injil itu.